Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya IGD Agus Yoga Chandra Wijaya NPM 230712518 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Katmi Agus Stefano Karinda dengan NPM 230712490 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Samuel Gasi dengan NPM 2307112532. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi kami bertemakan kesehatan dengan berfokus pada masalah penyakit jantung pada lansia. Mengapa kami lebih berfokus pada penyakit jantung lansia? Alasannya, karena menurut American College of Cardiology, penyakit jantung koroner adalah kondisi yang paling sering dialami oleh para lansia. Umumnya, mereka yang berusia di atas 75 tahun. Serta, berdasarkan data kemkes.go.id, jumlah kasus angka kejadian PJB diperkirakan mencapai 43.200 kasus dari 4,8 juta kelahiran hidup atau 9:1000 setiap tahunnya. Di internet banyak aplikasi denyut jantung, tetapi kebanyakan dari aplikasi itu masih memakai sensor handphone yang dimana keakuratannya masih kurang valid. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi pendeteksi denyut jantung yang ada di internet. Aplikasi yang pertama adalah Heart Rate Monitor. Aplikasi ini dibuat oleh RAPS yang bertujuan untuk dapat melakukan pendeteksian pada detak jantung, yaitu dengan mengecek laju darah yang terdapat pada jari telunjuk. Kelebihan dari aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau detak jantung mereka secara real-time, memberikan informasi instan tentang kesehatan jantung. Dari kemudian akses, aplikasi Heart Rate Monitor umumnya mudah diakses dan digunakan. Pengguna dapat dengan cepat mengukur detak jantung mereka tanpa perlu peralatan khusus. Nah, untuk kekurangannya, aplikasi Heart Rate Monitor umumnya masih bergantung pada sensor optik di ponsel, yang mungkin kurang akurat dibandingkan dengan perangkat khusus yang dibuat untuk mendeteksi denyut jantung. Potensi yang dapat dikembangkan adalah pengembangan sensor dan algoritma deteksi yang lebih canggih, dapat meningkatkan akurasi pengukuran detak jantung, membuat aplikasi lebih dapat diandalkan. Dan juga integrasi dengan perangkat kesehatan lain seperti smartwatch, alat medis pintar, atau perangkat medis berbasis Internet of Things dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih holistik. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Instant Heart Rate yang dibuat oleh Bodymeter yang bertujuan untuk memberikan pengguna kemampuan untuk dengan cepat dan mudah untuk mengukur detak jantung mereka menggunakan perangkat seluler, terutama dengan memanfaatkan sensor kamera ponsel. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini umumnya dirancang untuk menjadi mudah digunakan dengan antar muka yang sederhana dan intuitif. Aplikasi ini memberikan notifikasi atau catatan riwayat yang memungkinkan pengguna melihat detak jantung mereka dari waktu ke waktu. Kekurangan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini bergantung pada kemampuan kamera ponsel untuk mengukur detak jantung yang mungkin kurang akurat dibandingkan dengan perangkat khusus yang dibuat untuk mendeteksi denyut jantung. Potensi yang dapat dikembangkan adalah investasi dalam penelitian sensor deteksi detak jantung yang lebih canggih dapat meningkatkan akurasi pengukuran secara signifikan. Lalu, peningkatan kemampuan untuk melakukan pemantauan detak jantung secara terus-menerus dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aktivitas jantung sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu aplikasi Cardiograph yang dibuat oleh Macropins yang dapat mengukur detak jantung serta dapat menyimpan hasil untuk referensi masa depan dan melacak banyak orang dengan profil individu. Untuk kelebihannya, beberapa aplikasi dapat diintegrasikan dengan fitur kesehatan ponsel untuk menyimpan data kesehatan secara keseluruhan. Dan berikut untuk riwayat pengukuran. Aplikasi ini biasanya dapat menyimpan riwayat pengukuran detak jantung, memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan dan tren seiring waktu. Untuk kekurangannya, masih sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, yaitu masih menggunakan sensor yang ada di dalam ponsel sehingga akurasinya kurang. Potensi yang bisa dikembangkan, teknologi sensor yang lebih canggih, pengembangan teknologi sensor yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi pengukuran detak jantung, integrasi dengan perangkat kesehatan lain, kolaborasi dengan perangkat kesehatan lain seperti smartwatch atau alat medis pintar untuk menyediakan data kesehatan yang lebih komprehensif.
Sehingga dari beberapa aplikasi yang kami jelaskan, kami mendapatkan ide untuk membuat aplikasi pendeteksi denyut jantung yang tidak normal yang diintegrasikan dengan jam yang dibuat khusus untuk mendeteksi detak jantung. Cara kerjanya dengan memakai jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung tidak normal. Setelah itu datanya dikirim ke aplikasi dan aplikasi dapat mengirim lokasi pengguna ke rumah sakit terdekat dan selanjutnya rumah sakit bakal mengirim ambulan ke lokasi pengguna. Selain fitur utama untuk mendeteksi detak jantung tidak normal, aplikasi kami juga memiliki fitur untuk mengingatkan minum obat yang langsung disetting oleh dokter, sehingga waktu minum obat sesuai dengan resep dokter. Dan dokter juga dapat melihat apakah pengguna aplikasi kami minum obat atau tidak. Sehingga apabila pengguna kami tidak minum obat, dokter dapat memberikan edukasi agar pengguna minum obat sesuai dengan jadwal yang diberikan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Aplikasi kami juga memiliki fitur pengingat jadwal check up bulanan untuk mengecek kesehatan pengguna kami apakah dalam kondisi sehat atau muncul suatu penyakit yang berbahaya, sehingga secepat mungkin mendapatkan penanganan. Aplikasi kami juga memiliki fitur baca artikel yang ditujukan untuk lansia yang hobi membaca, dan di dalam artikel kami ini langsung ditulis oleh dokter sehingga informasi yang diberikan adalah valid. Selain fitur-fitur yang sudah dijelaskan, ada juga fitur untuk berkomunikasi dengan dokter baik itu via chat, telepon maupun video call, sehingga dokter dapat membantu memberikan informasi yang tidak diketahui oleh pengguna aplikasi tanpa harus ke rumah sakit. Apa yang membedakan dengan aplikasi lainnya? Yang membedakan tentu saja karena aplikasi kami memakai jam sebagai alat untuk mengecek denyut jantung pengguna. Selain itu, aplikasi kami juga dapat memberikan lokasi pengguna yang mengalami masalah jantung ke rumah sakit untuk dapat ditindaklanjuti. Aplikasi kami juga ada fitur untuk membaca artikel yang membedakan dengan aplikasi lainnya. Di dalam aplikasi kami juga ada pengingat minum obat dan pengingat untuk check up bulanan untuk meminimalisir pengguna kami terkena penyakit jantung. Serta yang terakhir, aplikasi kami ada fitur berkomunikasi dengan dokter, yang dimana ide ini kami dapat dari aplikasi Halodoc. Data yang kami gunakan adalah data yang langsung diambil dari jam tangan khusus yang dipakai pengguna, sehingga data yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi pengguna saat ini. Selanjutnya adalah penjelasan input atau output. Input dari aplikasi kami berasal dari jam yang dibuat khusus yang akan mengirim data denyut jantung pengguna, dan dari pengguna atau minum obat dan input data. Untuk output, data aplikasi kami akan mengirim output ke aplikasi pengguna, dokter, dan rumah sakit. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mockup dari aplikasi kami. Untuk menu awal yaitu menu logo, dia akan menampilkan halaman seperti ini, dan apabila kita geser ke kanan, dia akan masuk ke halaman awal aplikasi Jalans. Di sini ada dua pilihan, yaitu mau masuk atau daftar. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk menginput nama, email, nomor telepon, password, dan juga centang kebijakan privasi aplikasi Jalans. Setelah selesai, kita akan diarahkan ke menu masuk. Dan apabila kita lupa, kita bisa mereset kata sandi kita menggunakan email atau telepon yang terdaftar di aplikasi Jalans. Langsung saja di sini input email, password, dan masuk. Kita akan diarahkan ke menu beranda. Untuk menu berandanya sendiri, ini seperti ini. Sekarang saya mulai untuk menu denyut jantung terlebih dahulu, yaitu menu andalan dari aplikasi kami. Apabila kita belum mendaftarkan jamnya, dia akan menampilkan banner seperti ini yang menyuruh kita untuk mendaftarkan jam terlebih dahulu. Klik. Di sini kita akan diarahkan untuk men-scan QR code yang ada di jam. Setelah itu dia akan menyambungkan dan berhasil terhubung. Untuk menu awal dari denyut jantung sendiri itu seperti ini. Setelah itu ada juga riwayat harian yang menampilkan denyut minimal, denyut maksimal, dan juga denyut rata-rata
jantung kita pada hari itu. Di sini juga ada menu lokasi yang menampilkan lokasi kita dan juga rumah sakit yang dekat dengan lokasi kita. Di sini juga ada logo mobil. Ini menandakan bahwa rumah sakit kita memiliki ambulans. Yang kedua yaitu menu riwayat. Menu riwayat ini menampilkan riwayat berobat kita di rumah sakit. Di sini juga ada menu jadwal check-up yang akan menampilkan tanggal, waktu, dan tempat di mana kita akan melakukan check-up. Selanjutnya adalah menu minum obat. Di menu minum obat ini, dia akan menampilkan obat yang kita minum pada jam berapa dan jumlahnya berapa. Di sini juga ada menu jadwalkan dosisnya yang diperuntukkan untuk dokter men-setting obat untuk pengguna. Apabila sudah disimpan, di sini juga ada menu riwayat yang menampilkan riwayat minum obat kita. Dan menu riwayat ini juga akan dikirimkan ke dokter sehingga dokter mengetahui apakah kita minum obat atau tidak. Selain itu, di sini juga ada menu artikel untuk lansia yang dibuat oleh dokter sehingga semua yang ada di sini bisa dipastikan valid, informasinya valid. Untuk tampilannya, kita juga buat sedemikian rupa agar lebih menarik untuk dibaca oleh lansia. Di sini juga ada menu untuk kita berkomunikasi dengan dokter, baik itu via chat, video call, maupun telepon biasa. Selain itu, di sini juga ada menu kalender. Dan yang terakhir adalah menu profil. Di sini ada pintasan scan QR code jam, telepon dokter, jadwal check-up, dan keluar dari aplikasi. Serta di sini kita juga bisa mengatur profil kita. Kita bisa mengubah nama, email, nomor telepon, umur, atau berat badan kita. Demikian mockup untuk aplikasi, dan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan mockup dari jam yang telah kami buat. Untuk tampilan awal dari jam yang kami buat itu seperti ini. Dia akan menampilkan QR code yang akan kita scan di aplikasi Jalans. Apabila sudah di-scan, dia akan masuk ke menu pantau detak jantung. Apabila kita pencet, dia akan masuk ke tampilan utama dari jam ini. Apabila kondisinya normal, dia akan berwarna hijau. Dan tampilan kedua, di sini juga berwarna hijau. Ini dia berwarna merah yang menandakan kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Atau denyut jantung kita tidak normal. Tampilan kedua juga yang menu ini, notifikasi ini, dia berwarna orange. Yang nanti dia akan mengirimkan data ini ke aplikasi Jalan, dan aplikasi akan mengirimkan lokasi kita ke rumah sakit agar rumah sakit bisa mengirimkan ambulan ke lokasi kita untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mockup dari aplikasi dan juga jam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!